Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hidup ini hanya sementara di atas punggung bumi. Hidup ini adalah mengamalkan kehendak hakoni dari zat yang agung. Zat yang agung, keberadaannya tiada hampa. Tidak bisa kita jangkau dengan akal dan fikir zahir hina ini. Kemudian dia menzahirkan dirinya agar dikenal. Adanya dia pada sifatnya bernama Nur Muhammad. Tasawuf laduni. Kemudian dia zahirkan dirinya lagi. Adanya zat pada jiwa, adanya zat pada nafas. Kemudian dia lebih menzahirkan dirinya lagi. Adanya zat pada jasad melalui setetes mani dan sel ovum. Pada darah, daging, tulang, kulit, urat bulu jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Hadirlah kita dari alamul hakikat masuk ke alamul mani, masuk ke alamul manikam, masuk ke alamul rahim. Hingga kita hadir sekarang di alamul ardi, alam bumi yang hina dina ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Tasawuf laduni. Allah maha baik, menghadirkan zahirnya pada jasad hina dina ini. Terkawal dua nafsu ciptaannya, nafsu bumi dan juga nafsu rabaniyah. Ruh insani dan ruh rabaniyah. Insya Allah pada ruh insani dan nafsu bumi inilah yang menguasai total 90% pada zahir kita. Maka wajib hukumnya menjadi hamba. Ada dua cara pandang ketika datang hikmah kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang agung. Dua itu adalah yang pertama, cinta dan kasih sayang berwujud nikmat. Tasawuf laduni. Sementara yang satu adalah teguran dan ujian berupa sakit. Insya Allah Tasawuf laduni. cinta datang berwujud nikmat. Ujian dan teguran berupa sakit. Hari berlalu kita berjalan di punggung bumi ini. Dua inilah yang kita dapatkan. Tasawuf laduni. Apabila kita terlarut fana dan lebur di dalam cinta, maka kenikmatanlah yang kita dapatkan. Tetapi apabila kita larut lebur dan fana di dalam cercaan, di dalam cacian, maka sakitlah yang kita dapatkan.
apabila kita larut dan lebur dan fana di dalam ujian dan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Tasawuf laduni. kita menerimanya sebagai sebuah kenikmatan karena cinta, maka insya Allah tiada lagi pandang memandang tentang ujian dan teguran. Tiada lagi yang dirasakan sakitnya, tetapi justru yang didapatkan adalah kenikmatan. Tasawuf laduni. Sumbernya adalah yang memberikan nikmat zat yang agung. Kendaraannya adalah cinta. Maka insya Allah pada tubuh zahir yang hina dina ini, apabila datang berwujud apapun jua, debu, pasir panas, kotoran, ataupun yang berwujud menyakitkan, tetapi kita membalasnya dan memandangnya, menyambutnya dengan cinta, maka kenikmatanlah yang kita dapat. Karena sesungguhnya zahir kita adalah hamba, hakikat kita adalah yang empunya rasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zahirnya dia selalu memberikan nikmat, tidak pernah dia memberikan sakit. Tasawuf laduni. Oleh karena itu maka kita belajar agar kita tidak terlanjur jauh mengikuti angan-angan yang panjang jauh ke depan, tetapi kita selalu menoleh ke belakang, jauh belajar ke dalam dan ke belakang, agar kita menjemput dan mendapatkan hakikatnya, mendapatkan yang pertama, mendapatkan yang awalun. Insya Allah maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya api itu tidak pernah panas. Api itu nikmat. Ya nar kumuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Maka kita menemukan bahwa sesungguhnya nur itu Tasawuf laduni. hakikinya adalah nikmat. Nur itu makrifatnya adalah kenikmatan, dan sumber kenikmatan itu didasari oleh cinta. Insya Allah terlampau banyak bahasa dan narasi serta redaksi filosofis dan tasawuf yang kita pelajari, tetapi intinya hanya ada 3. Yang pertama, zahir. Yang mengafalkan zahir ini adalah nafsu. Tasawuf laduni. Kemudian nafsu ini fana dan tenggelam di dalam rasa. Yang membawa nafsu ini tenggelam ke dalam rasa adalah napas. Maka apabila kita memegang 3 kunci ini, nafsu, napas, rasa, nafsu, napas, rasa, maka insya Allah tiadalah yang menyakitkan, semuanya adalah kenikmatan. Bagi pesalik sejati, Tasawuf laduni. bagi sufi sejati, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit yang dirasakan, kecuali hanya nikmat cinta, insya Allah. Maka walaupun dia kembali ke hakikat dirinya, senyumlah yang dia curahkan melalui bibir zikrullah. Insya Allah. Sekali lagi Abah menyampaikan, peganglah nafsu, napas, rasa. Nafsu yang mengafalkan napas, napas Tasawuf yang menghantar laduni. pergi dan tenggelam lebur fana daripada rasa. Maka apabila sudah tertenggelam di dalam rasa, inilah negeri besar nikmat cinta. Hadirlah diri yang sebenarnya diri. Itulah Nur Muhammad. Itulah Sirullah. Itulah Zatullah.
Itulah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.